Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma jamaah musholanul amal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali lagi ke ta'lim kita, melanjutkan ta'lim kita sebelumnya, masih di kitab shalah, yaitu bab salat. Kemarin kita sudah mempelajari atau membahas tentang kewajiban salat, di mana salat yang wajib itu ada 5. Ya, salat yang wajib ada 5. Dalilnya jelas, waqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dirikan oleh kalian salat, karena salat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Nah, yang mana itu? Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya. Yang dimana 5 salat ini sesungguhnya dikatakan dalam sebuah hadis, ya khamsun wa ya khamsun. Salatnya memang cuma 5. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya secara praktek, tetapi dia bernilai khamsun, seperti kita melaksanakan sholat 50 waktu. Subhanallah. Ini karena memang perintah Allah pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat. Kita diperintahkan sebanyak 50 kali dalam sehari. Masya Allah, 50 kali dalam sehari. Tentunya Nabi Muhammad SAW turun kemudian berjumpa dengan Nabi Musa. Disarankan untuk meminta keringanan kepada Allah, hingga beberapa kali meminta keringanan. Sampai Rasulullah malu untuk meminta keringanan lagi ketika Allah sudah memberikan 5 saja dalam sehari semalam. Kemudian dikatakan, ya khamsun wa ya khamsun. Sholatnya memang 5 kali, tapi sama pahalanya seperti melaksanakan sholat 50 kali. Masya Allah, kita sangat-sangat berhutang budi pada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini juga bukti kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita para umatnya. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sholat 5 waktu ini dengan sebaik-baiknya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, berlanjut kepada bab selanjutnya. Faslun wasara itu wujub sholat salah satu asya. Nah, kita masuk pasal syarat-syarat wajibnya sholat. Syarat-syarat wajibnya sholat. Ini kata Imam Abi Syuja. Ya. Syarat-syarat wajibnya sholat ada 3. Wasyara itu wujub sholat salah satu asya. Syarat-syarat wajibnya sholat itu ada 3. Ahaduha al-Islam. Yang pertama, syarat wajibnya adalah harus Islam. Islam berarti yang non muslim tidak wajib sholat. Fala tajibus sholat alal kafiril asli. Maka tidak wajib sholat bagi orang kafir asli. Ini ada kafir asli, ada kafir palsu. Bukan begitu maksudnya. Orang yang kafir asli itu yang memang sudah kafir. Bukan orang yang dari Islam kemudian menjadi kafir. Orang kafir jelas tidak boleh melaksanakan sholat. Tidak diwajibkan baginya sholat. Bahkan sholat itu sendiri adalah pembeda antara kita dan orang kafir. Maka kalau ada orang Islam, KTP-nya Islam, ngakunya iman, tapi nggak sholat, maka tidak ada bedanya dengan orang kafir. Nah, itu yang pertama. Fala tajibus sholat alal kafiril asli. Tidak boleh, tidak wajib sholat bagi orang kafir asli. Wala yajibu alaihi qada'uha idza aslama. Dan juga tidak wajib bagi dia untuk mengqada sholat ketika dia masuk Islam. Nah, ini keistimewaannya. Orang yang kafir asli
yang dari sananya sudah kafir, kemudian ketika dia masuk Islam, ketika dia menjadi mu'allaf, misalnya usianya sudah 55 tahun, ketika umur ke-55 dapat hidayah dari Allah, sering ngelewatin musola Nurul Amal, perasaan adem kalau lihat musola Nurul Amal, apalagi pas Haji Watin misalnya lagi salawatan kan, masya Allah adem banget gitu kan. Akhirnya dia dapat hidayah dari Allah, datang ke musola, bilang ke Pak Amil, saya mau masuk Islam. Ucapkanlah dia syahadat, maka seluruh dosa-dosanya, apakah dosa karena perbuatannya, apakah dosa karena akidahnya, itu semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau istilah kata bom bensin mah kembali dari nol. Tuh, keistimewaan orang yang mu'allaf. Dan dia nggak wajib mengkodok mengganti sholat-sholat yang belum pernah dilakukan, malah gitu kan, yang belum pernah dilakukan nggak wajib dia mengkodok. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi pernah mengutus Mu'adz, ba'asa Mu'adz radhiyallahu anhu ila Yaman, faqala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Kemudian Nabi bersabda, "Qud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah." Ajaklah mereka kepada kesaksian, ajaklah mereka untuk mengucapkan syahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku, kata Nabi Muhammad, adalah Rasulullah, utusan Allah. Kemudian kata Nabi, fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum annallaha qad iftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Nah, kalau mereka penduduk Yaman itu taat kepada kamu, mereka semua mengucapkan syahadat, bersaksi, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, maka ini dalil bahwa orang yang sudah menjadi muslim, orang yang sudah beriman, sudah mengucapkan syahadat, punya kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau orang yang belum bersyahadat berarti dia belum wajib. Lalu bagaimana dengan orang yang muslim kemudian murtad? Ada yang begitu? Habis murtad balik lagi ke Islam. Kan banyak artis-artis seperti itu ya. Tadi muslim, kemudian kafir, masuk non muslim, Kristen dan sebagainya, kemudian balik lagi jadi Islam lagi. Dia pikir agama itu untuk main-main gitu kan. Ini ada konsekuensinya dalam fikih di sini. Wa ammal murtad fatajibu alaihi shalah wa qada'uha in 'ada ilal Islam. Adapun orang yang murtad, artinya orang yang keluar dari Islam, ketika dia balik lagi masuk ke dalam agama Islam, dia wajib lagi sholat, bahkan dia wajib mengqadha sholat dia yang telah dia tinggalkan selama dia murtad. Masya Allah, ini konsekuensi. Nah, saudara saya murtadnya udah 30 tahun, bagaimana itu? Udah kan? Udah mau tua baru sadar lagi dia, pengen balik lagi ke Islam. Nah, konsekuensinya harus apa? Wajib mengqadha sholat-sholat yang telah dia tinggalkan. Hitung aja itu berapa. Jangankan mereka, kira-kira kita saja nih yang ada di sini nih, kita nih pernah nggak ninggalin sholat? Pernah. Baik itu disengaja maupun nggak disengaja, sering ya? Nggak disengaja sering, disengaja juga sering. Nah, itu wajib diqadha. Harus dibayar, harus diganti. Bagaimana cara menggantinya? Segera. Menggantinya segera.
sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana pada suatu peperangan, ada satu peperangan yang sampai menyibukkan Nabi meninggalkan beberapa sholat. Maka setelah waktunya aman, senggang, diganti itu sholatnya semuanya dengan segera. Subuh misalnya ketinggalan nih, atau males-malesan, atau males mandi besar, ujung-ujungnya udah jam 8 gitu kan. Istighfar kita, taubat kita, langsung sholat subuh saya itu juga. Begitu. Ya. Jangan nunggu misalnya lupa, belum sholat zuhur, masuk asar, habis sholat asar langsung sholat lagi, sholat zuhur, dan terus seperti itu. Kalau kita nggak pernah tahu berapa jumlah sholat yang pernah kita tinggalkan, sedangkan kita meyakini betul banyak sholat kita yang kita tinggalkan, ya minimal dicicil Pak. Habis sholat asar bangkit lagi, misalnya sholat asar tapi sholat qodho. Di sholat zuhur misalnya bangkit lagi sholat zuhur, sholat qodho, dikit-dikit mudah-mudahan terbalas. Saya nggak tahu Ustaz, kayaknya cuma sedikit saya qodhonya, ketinggalannya. Ya nggak apa-apa, kalau bayar hutang kelebihan kan bagus, betul. Permasalahannya kalau bayar hutang kurang, marah. Bayar hutang Mang Denny ini saya bayar nih 3,5 juta, hutangnya 5 juta. Ya mari, kurang masih. Tapi kalau bayar hutang misalnya, nih saya bayar hutang saya 7 juta, berarti cuma 5 juta, seneng gak? Seneng banget. Bukan main. Nah, begitu juga kita dengan mengqodho sholat. Ya, intinya kita berhati-hati, khawatir ada sholat kita yang pernah ditinggalkan dengan sengaja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu syarat yang pertama. Syarat wajib sholat adalah Islam. Maka setiap orang yang beragama Islam, yang mengaku muslim, maka wajib baginya melaksanakan sholat 5 waktu. Inilah amalan yang pertama kali nanti akan dihitung, akan dipertanggungjawabkan di yaumil kiamah kelak. Kalau sholat kita baik, seluruh amal kita insya Allah baik. Kalau sholat kita buruk, seluruh amal kita pun bisa jadi buruk. Makanya mari kita perbaiki terus kualitas sholat 5 waktu kita. Wasani, dan yang kedua, al-bulugh. Al-bulugh, apa bulugh? Baligh itu berarti sudah dewasa, sudah akil baligh. Fala tajibu ala sabiyyin wa sabiyatin. Maka sholat tidak wajib bagi anak kecil laki-laki maupun anak kecil perempuan. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Itu kalau udah mimpi basah, tanyain yang punya anak laki-laki jangan diem-diem baik. Pak, punya anak laki-laki ini udah mulai dewasa, 12 tahun misalnya gitu. Nanyain, "Tong, lo udah pernah ngompol apa kagak?" gitu. Udah pernah mimpi basah belum? Tanyain, berarti dia sudah masuk akil balik. Yang perempuan sudah haid. Itu tanda atau ciri secara umumnya ya. Fala tajibu ala sabiyyin wa sabiyatin. Maka sholat tidak wajib bagi anak laki-laki, maksudnya kecil laki-laki maupun perempuan. Lakin yu'maroni biha ba'da sab'i sini. Tetapi mereka tetap harus diperintahkan setelah usia 7 tahun. Kita orang tua punya kewajiban memerintahkan anak, menyuruh anak untuk mulai sholat, untuk belajar sholat ketika usia 7 tahun. Itu kata Nabi. Kemudian lakin yu'maruni biha ba'da sab'i sinin in hasalat tamyiz biha wa illa fa ba'da tamyiz. Ya, setelah 7 tahun kalau dia sudah tamyiz. Ngerti apa tamyiz? Tamyiz itu sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Tamyiz itu sudah ketika diajak ngobrol, misalnya anaknya udah nyambung. Dia udah tahu mana yang mudarat, mana yang manfaat. Tamyiz itu juga bisa ditandai dia sudah bisa makan sendiri,
minum sendiri, istinja juga bisa sendiri. Nah itu tamyiz. Ada kalanya anak usia 7 tahun tapi kelakuannya masih kayak bocah 3 tahun. Ada enggak? Ada sedikit. Karena keterbelakangan atau apa gitu kan. Nah itu nggak apa-apa, dia belum diperintahkan sholat. Tapi umumnya anak usia 7 tahun ya insya Allah sudah tamyiz, sudah bisa bedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu sudah mandiri. Nah ini sudah mulai diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Wa yudrobani ala tarkiha ba'da kamali asri sinin. Kemudian harus dipukul. Punya anak perempuan atau laki-laki udah usia 10 tahun kagak mau sholat, maka orang tua wajib untuk memukul. Tentunya memukul dengan memukul yang tidak menyakitkan, memukul mendidik. Misalnya di bawah sini, ini jangan muka dan lain sebagainya. Hanya sekedar untuk mengingatkan dia untuk kewajiban sholat 5 waktu. Apakah cuma sholat doang? Ya enggak tentunya. Ketika seorang anak sudah diperintahkan untuk melaksanakan sholat, untuk diajarkan sholat, ya kita juga harus mengajarkan kepada dia bagaimana itu toharoh, bagaimana itu tadi maksudnya cara mandi wajib, bagaimana membaca Quran dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu agama sudah mulai kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ini kewajiban kita sebagai orang tua. Saat saya maka gak ngerti, serahkan kepada ahlinya. Suruh ngaji, datangi ustadz, disekolahkan tempat sekolah yang Islam, jangan sekolah Kristen dan lain sebagainya. Ini salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sehingga suatu hari di yaumil kiamah kelak kita tidak diminta pertanggungjawaban oleh anak kita sendiri. Kan ada hadisnya. Orang tua udah mau masuk surga, orang tuanya soleh, rajin sholat, rajin kemusola, rajin ibadah, gak jadi masuk surga. Tuh gara-gara apa? Anaknya nuntut. Katanya dulu saya gak sholat gak diomelin, gak diapa-apain. Saya pacaran gak diomelin, gak diapa-apain. Dia biarin aja. Nah, giliran sekarang di yaumil kiamah dia dimasukkan ke neraka. Ya dia nuntut gak mau. Ditanya sama orang tuanya, apakah betul begitu? Ternyata benar, orang tuanya nggak memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Akhirnya yang tadinya mau masuk surga kagak jadi masuk surga, masuk neraka. Naudzubillah min. Oleh karena itu, mari kita perhatikan dengan baik pendidikan untuk anak-anak kita. Yang ketiga, wasalis al-aql. Ini syarat-syarat wajibnya sholatnya. Tadi apa? Yang pertama Islam, yang kedua sudah akil balik, dan yang ketiga berakal. Berarti waras, ya. Wala tajibu ala majnun. Maka orang yang gila yang enggak waras itu tidak wajib melaksanakan sholat. Ya, jangan ada orang gila di pinggir jalan ditarik-tarik suruh sholat misalnya. Sholat tuh, yang keliaran baik. Enggak wajib sholat. Bahkan seluruh amalnya, seluruh perbuatannya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seumpama karena dia dalam keadaan tidak sadar. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, An Ali radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol rufi al-qalam an salasatin. Pena itu diangkat. Pena catatan itu diangkat, ditarik lagi, ditangguhkan, artinya dibebaskan dari 3 perkara ini, dari 3 orang. Pertama, anin naim hatta yastayqido, dari orang yang tidur sampai dia yang terbangun. Sampai dia terbang. Jadi orang tidur itu enggak ada dosanya. Kecuali tidurnya sama Janda. Masya Allah, sama janda. Kalau jandanya udah dinikahin ya nggak apa-apa. Kecuali tidurnya sama bini orang, nah itu dosa.
Dari awal tidurnya aja udah dosa, sepanjang tidur ya itu udah dilaknat semua. Jadi orang tidur itu yang nggak berdosa. Umpama kan ada orang yang tidurnya sambil jalan gitu kan, keluar rumah, masuk rumah janda. Kagak dosa itu mah, udah tidur, gitu kan? Tidurnya pura-pura. Tangannya kemana-mana tidur misalnya gitu ya nggak, atau ngomong apa sumpah serapah gitu kan? Ya dia tidak berdosa karena orang yang tidur itu dimaafkan sampai dia terbangun. Kemudian anisobi hatta yahtalima. Kemudian orang dari anak kecil sampai dia mimpi basah, sampai dia balik. Anak kecil sampai dia balik. Jadi anak kecil itu berbuat dosa apapun, dia tidak dicatat sebagai dosa. Loh, terus buat apa kita ajarin sholat, ajarin ngaji, ajarin berbakti? Bahkan ada yang diajak umroh, ada anak kecil sudah diajak haji, betul? Buat apa kalau belum dicatat? Dosanya nggak dicatat, tapi pahalanya dicatat. Sahabat pernah bertanya, seorang anak diajak haji, bagaimana? Apakah dia mendapatkan pahala? Iya, kamu dapat pahala, dia pun dapat pahala. Anaknya dapat pahala, orang tuanya pun mendapatkan pahala. Kalau kita sudah mendidik anak kita sejak dini, anak kita tumbuh menjadi anak yang saleh, salehah, rajin ngaji, rajin ibadah, segala amal kebaikan anak kita, pahalanya pun kita dapatkan. Karena anak kita itu termasuk hasil usaha kita. Betul apa betul? Betul. Hasil keringat kita. Keringat dingin apa keringat panas tuh hasilnya? Panas dingin. Gitu kan? Mengadakan rezeki yang terbaik itu ada rezeki yang kita dapatkan dari hasil jerih payah kita. Anak kita termasuk hasil jerih payah kita. Maka apapun yang dia perbuat itu kita akan mendapatkannya. Begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tiga syarat wajib sholat. Jadi seseorang wajib sholat apabila telah memenuhi tiga hal tadi. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal. Kalau salah satunya tidak dipenuhi, maka dia tidak wajib sholat. Dia Islam, dia sudah akil balik, tapi dia tidak berakal, maka dia tidak wajib sholat. Dia berakal, dia akil balik, tapi dia bukan Islam, berarti dia tidak wajib sholat. Nah, dan kita insya Allah sudah memenuhi itu semua, maka tidak ada alasan untuk kita meninggalkan sholat. Bisa dipahami bapak-bapak jemaah sekalian yang dirahmati Allah? Kalau sudah dipahami, kita cukupkan taklim kita pada subuh hari ini. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Ya wa bika namut wa ilaika nusur. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa arhamhuma kama rabbayana shighara. Jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Hadi bainana wa bainahum bil khairat. Ighfir warham anta khairur rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma qad istawda'naka ma 'allamtanahu wa ridhu ilaina inda hajatina ilaihi. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa imamal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka dulu Pak, kita ngopi ya. Ada disiapin. Gorengan kan pulang.